Kalau ada di kantor bupati pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini kita dengar tiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya sangat susah masuk di akal kita. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Jangan kau mati ya, berarti mau-maumu. Mati mau atau tidak pasti. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustad mati. Senang apa ketua. Sebuah mati berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam mati tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh jinya, contoh jangan kau marah, contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Banyak. Belem-belem. Didapat sama polisi. Boboto. Dikejar sama polisi. Jangan lari. Woi, tambah lari. Jangan lari. Ditambah kencang larinya. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Ini polisi besar perutnya. Ada tuh kuliah polisi besar perutnya pacetol. Polisi besar perutnya, kalau tukang judi besar perutnya wajar. Kejar, jangan lari, masih lari, terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana cara anak kaki nak tembak, nak kepala nak kena? Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Jangan kau musuh itu polisi. Hei bu. Hei bu. Kalau hilang motor tak apa siapa kita cari? Itu. Anak muda, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Bu Imam, tak bisa apa ya? Ayo, saya pergi ceramah, macet, tidak bisa maju mobil, tidak bisa mundur, ku bacakan surah Yasin. 2 kali hatam, tidak goyang-goyang. Ibu, rumah dirampok, anak dibunuh, suami dibunuh, harta dijarah semua. Habis semua harta, ibu rekam, foto, pergi lapor di polisi. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, ini orangnya, ini tandanya, ini videonya, ditahu ini orang. Tapi dia bilang polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP yang minta juga uangnya. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Kuliah aja Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Bagaimana saya tidak sembunyi? Karena kalau kau lihat kau lari kok. Ini polisi peleng India. Polisi Indonesia. Kenapa kita acara damai sekarang ini? Kenapa kita ramai? Ini nih acara ini bisa sampai lapangan ini. Kenapa? Karena polisi kasih kau izin. Kalau tidak jalan bos. Makanya hormati polisi, polisi sayangi rakyat, aman. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak menerima undangan untuk datang acara tablik ini, setan kepanasan. Bagaimana caranya supaya dia tidak berhasil datang? Jangko datang, gerimisi. Nah, itu setan menggoda. Tapi alhamdulillah bapak hadir di tempat ini, berarti berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah ibu bapak datang di tempat ini setan menyerah dan putus asa?
Tidak, nagoda ki lagi. Jangan kau dengar ceramah, jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Udah perhatiin mas settingnya. Sekali dilihat gelangnya. Sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika dengar ceramah godaan setan. Boleh bu. Wih, itu mas selfie misalnya. Orang ceramah na belakangi kina selfie. Nah tulis latar belakang das atletik. Bunga. Dia nanti di Pak Buati. Lihat nanti kalau selesai ceramah lah kejar itu. Ini ibu-ibu berupa gosip itu. Selfie dulu Ustaz, selfie. Kapan lagi ketemu selfie? Ulangi Ustaz, kaburi. Ulangi Ustaz, kaburi. Biar ku lagi 10 kali dah buka kabur. Simpan dulu apa nih? Simpan dulu. Simpan. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ketika Allah mempertemukan dengan Rasul dan malaikat Jibril, lalu Nabi bertanya kepada Jibril karena melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari kita ibu? 10. Cacat gitu, adakah kita tuh? Ini 20, itu makin ini 10, ini 10, 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Nabi bilang itu malaikat pencatat hujan. Oh. Lalu Nabi bertanya, malaikat, kau bisa betul catat itu hujan? Iya, ku catat semua bos. Ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua ku catat Muhammad. Tojeng kok? Itu tojeng enggak? Jangan kau lagi cari tuh hadis tojeng, dah ada itu. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa ku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Surwako, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Makanya kita dengar salawat dulu. Kalau kita kumpul-kumpul begini, kesempatan salawat bareng-bareng, karena Allah turunkan keberkahan yang sangat banyak di tempat itu. Tapi mau kau dengar dulu, mana lebih kencang ini suaranya ibu-ibu di Surwako dengan bapak-bapak? Bisa tanding? Bisa bu? Oke, bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam kona. Dengar dulu ini bapak-bapak. Oi, ya ibu-ibu diam. Ibu bapak-bapak diam. Ibu-ibu, ayo bu, jaki mau nakala sonita. Yuk, ikut sama saya. Salatullah. Yang di belakang. Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya kalau ada telepon ki, jangan kasih sabdu suara ibu, terutama ini yang janda. Kalau no telepon ki suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suami orang dah tergoda, kan goda mi mantongi. Lagi di mana ki bu? Di rumah aja Pak. Woi, ya toko kau salawat di situ perlu cewek. Ada tongi ini pergi pacaran pengajian tabligh akbar. Kenapa kau baca? Ih, kita pacaran syar'i, pret. Ada itu pacaran syar'i cilaka. Salawat pegang-pegang cewek kesempatan. Dompala. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Diam semua, diam. Nah. Bos, anak muda. Wijatolu. Masih keras suaramu nak, kesempatan kau teriak memang kok. Yang tadi dimarah-marahi sama istrimu, membalas kau sekarang, teriak kok.
Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Masya Allah. Terima kasih. Ah, diam kau semua, kita dengar ini. Diam kau. Kayak gaya ndak kena hujan. Ayo, jangan mempermalukan kami pembuat ini. Ya, salah. No baby, mana ketua PSN prank? Mana? Oh, di bawah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu. Kenapa kau ketawai kak? Pasti nak cala-cala masa ini. Saya tadi turun dari mobil, ada ibu-ibu nak lihat karena bilang, ih kecil jipale orang. Baru ada lagi satu dia bilang, ih itu ji baju nawatuna di YouTube. Kenapa khusus saya kok celaka? Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, karena waktu yang sangat terbatas dan mulai gerimis. Apa orang bilang terbatas? Nah, Ibrahim alaihissalam dikasih rezeki yang melimpah. Lalu beliau bersedekah. Sedekahnya tidak tanggung-tanggung. Apa sedekahnya? 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kalau dirupiahkan kira-kira sekarang kurang lebih 3,5 miliar. Lalu seluruh memuji, hebat kau Ibrahim, luar biasa Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ini tidak seberapa, ini baru binatang. Jangankan binatang, andai saja ada anakku ku potong. Kenapa? Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Seperti anggota DPR. Pilih saya. Sama-sama kita orang rompong. Pilih saya. Begitu terpilih, dah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Ini Ibrahim dipuji, datang penyakit manusianya. Apa penyakit manusia? Semua senang dipuji. Tidak ada orang tidak disenang dipuji. Maka kalau ketemu teman, pujilah, karena itu salah satu bagian dari membahagiakan teman. Makanya saya juga sering dipuji sama teman. Baru ketemu turun dari mobil, ih tambah gagah ki kuliah Ustaz. Ku tahu jina bohongi kak. Kalau dia bilang, ku tahu jika bohongi kak, enggak apa-apa, lanjutkan mi. Aku suka juga saya kalau dibohongi kak. Sudah. Ibrahim berkata, jangankan binatang, anakku saya potong, karena waktu itu tidak ada anaknya. Nah, lama Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Kemudian Ibrahim dipaksa menikah sama istrinya. Bang, mak beno bawan no, iko nabi, harus engkau keturunanmu. Tapi maka Ibrahim, aja dek melok pak kecewa kok. Mak bene ko deng, saya tidak mau nikah kok, saya tidak mau sakiti perasaanmu, ini takdirku. Bayangkan Pak Bupati, Ibrahim disuruh nikah sama istrinya ndak mau. Bagaimana kita rendu? Dilarang sembunyi-sembunyi. Akhirnya kata Ibrahim, ndak mau kak deh. Nikah kok, ndak mau kak, nikah kok. Nah bilang kau jipane deh. Akhirnya Ibrahim terima. Siapa miku peristrikan? Dia bilang jangan kau banyak-banyak bicara itu ya. Hajar. Siapa Hajar? Wanita hitam. Nih, nikah kau. Sudah nikah. Alhamdulillah setelah nikah, Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Hamil Siti Hajar, hamil pula Siti Sarah. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini sudah lama berkeluarga ndak punya anak, coba ilmunya Siti Sarah. Suruh kawin lagi suami tak, coba. Ndak mau itu, ndak mau. Untung ini ibu-ibu ini egois.
Ada apa berarti ibu-ibu kasih tahu kak, kan lagi jalan sama istrinya 4. Langsung dia bilang di majelis taklim, dia bilang deh serahkan itu bapak, 1 laki-laki 4 perempuan. Ku bilang kita kapan yang seke, sesuatu yang bisa dinikmati berempat kita nikmati sendiri. Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya namanya Ismail. Cocok mi? Salah, namanya Ishak. Inilah keturunan Yahudi. Ibrahim dengan Siti Sarah, Siti Hajar lahir anaknya namanya Ismail. Inilah keturunan kita orang Islam. Setelah Ismail usia kira-kira 13 tahun, tanggal 8 Zulhijjah mimpi Ibrahim. Ibrahim, potong itu anakmu. Pernah kau dulu janji kalau ada anakmu ku potong? Sekarang ada anakmu, potong itu. Wih, bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Iya, kalau anak 9 kita cari yang nakal. Potong anakmu. Mana yang buntu di sini, mana buntu? Ibrahim tanggal 8 Zulhijjah pikir-pikir, ini mimpi atau wahyu? Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Arafah atau berpikir-pikir. Hari Tarwiyah. Maaf, hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Sudah kau janji. Ibrahim bangun. Oh, yakin. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Tanggal 9 Zulhijjah Ibrahim yakin, maka kita sekarang disebut tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah dia panggil anaknya. Mail. Sini kau dulu nak. Apa pace? Tidak ada dalam hadis pace. Ini supaya kau ndak rasa itu hujan. Apakah pak? Nasuruh ke ini Tuhan potong kau nak. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anak tadi rumah ditanya begitu apa jawabannya? Sini kau dulu nak. Pecok. Nasuruh ke Tuhan potong kau. Bagaimana menurutmu? Pasti nanti kenapa anak saya mak? Itu mau nenekku yang sudah tua. Ini jawaban orang cerdas tapi tidak soleh. Tapi Ibrahim alaihissalam tanya bapaknya, bagaimana nak? Apa kata Ismail? Pak, laksanakan, jangan ragu, bapak akan dapati saya menjadi anak yang sabar. Makanya kalau minta anak, doa kepada orang Allah, ya Allah, Allahumma rabbi habli nasolihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh, bukan anak yang cerdas. Kalau cerdas pakai kepala talangin nanti. Kalau cerdas tidak soleh maka dia jadi tukang tipu. Kalau cerdas tidak soleh maka uang negara dia habisi. Kalau cerdas tidak soleh selingkuh kiri kanan. Maka yang kita minta anak yang cerdas soleh. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan dibacanya Ustaz? Mau makan kita suapi. Enak mama aku nak buka mulut. Rabbi salihin. Baru bangun bisi-bisi telinganya, bangkit nak, bangkit. Allahumma rabbi hablil salihin. Mau pergi sekolah peluk lagi anak tak? Allahumma rabbi hablil salihin. Bagaimana kalau untuk suami? Tidak cocok untuk suami kita itu bu. Langsung suami kita, kau kira anak-anak? Ya, ada kemanakanku masih kecil-kecil, mau maghrib masih main futsal di lapangan. Kupanggil, sudah mi, pergi sini nak, pergi salat berjamaah sama om di masjid. Sedikit lagi om, sini kau cepat. Tunggu ini. Asan masih main bola, terpaksa Ustaz dasar masuk lapangan. Ku bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Wih, langsung menangis ibu. Heran semua orang lihat, kita wajah gona Pak Ustaz. Nabi si jiwakannya menangis, dia tidak tahu telinganya ku bisik, tanganku di bawah makan jiwa. Nah, ringkas kisah, kata Ismail alaihissalam, laksanakan pak, jangan ragu. Satu, cuma ada permohonanku. Apa itu nak? Satu, bapak nanti pakai pisau yang sangat tajam supaya tidak lama menderita. Dua, tutup mata pak, karena kalau kita lihat kak pasti tidak tega, tidak bisa kita potong kak. Tiga, ikai tanganku supaya saya tidak menderita kesakitan meronta-ronta. Ikaton kakiku. Yang keempat, jangan kena bajuku darah di supaya tidak lihat mamaku. Yang kelima, besok lusa kalau saya sudah wafat, tolong jangan ada anak-anak lewat depan rumah yang seumuran saya supaya mamaku tidak ingat ke kedua. Baik mina. Tanggal 10 Zulhijjah pergilah
Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari membayar janji atau menunaikan janji. Pergilah. Begitu mau pergi, panik setan. Iblis mati. Tidak ada minta mangkuk di neraka nanti. Maka dia godalah Ibrahim. Baim. Ibrahim. Baim. Mau pi mana? Jangan kau banyak bicara di situ setan. Mau kopi? Jangan kau banyak bicara. Masih mau bicara dilempar, kena kepalanya. Sampai Malili balik lagi. Gagal goda Ibrahim, dia pergi goda istrinya. Jar, apa? Aku ribut. Apakah? Benting. Apa? Kau tahu nak bawa di mana anakmu itu si suamimu? Kau tahu, nak pergi jalan-jalan. Tolong kau. Maksudnya apa? Nak bohongi kau itu suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anak-anak? Sembarang kau bilang di situ iblis. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Tahu aja nggak? Kandalah kalau tidak. Tidak ada itu dalam hadis. Tidak ada. Tambah-tambahan aja itu. Basana denguki ini bos. Masih mau? Kenapa bisa? Masa ada bapakmu? Iya katanya perintah Tuhannya. Siapa? Perintah Tuhannya. Masih mau bicara iblis? Hajar ambil batu. Jangankan anakku, saya juga saya potong diriku kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara. Ishabnya, pak, lempar kena kepalanya sampai di Masambah, balik lagi. Gagal goda suaminya, gagal wis istrinya, dia datang ke anaknya. Mail, sini kau dulu mas bro. Apa cikali? Kau tahu mau bawa bapak lu? Dan kau tahu jangan banyak bicara di situ. Masih mau bicara, langsung dilempar, kena matanya pico. 3 kali melempar, lempar Ibrahim, lempar Hajar, lempar Ismail. Lalu jalan mereka, pergi. Sampailah Ibrahim dengan dengan Ismail. Dibaringkanlah Ismail. Itu kalau Bapak Ibu pergi umroh, setelah kita dari Arafah kan dibawa lagi mau pergi ke tempat pelemparan. Biasanya dekat istana raja sebelah kiri. Mutawib berkata, Ustadzah berkata, ibu bapak para jamaah tengok ke kiri. Di atas bukit sebelum rumah raja ada pos-pos seperti pos security. Disitulah tempatnya Ismail diletakkan ketika mau dipotong sama bapaknya. Nah, diletakkanlah, ditutup matanya. Dia Ibrahim ambil pisaunya, nah bilang, lo geret nona, geret nih pak, geret ini. Potong, diiris lehernya, tidak mempan. Nah bilang Ismail, main ki kapan pak? Tidak, ku kancam ini nak. Barangkali lowek ki. Tidak, ku kancam sekali ini. Ibrahim nak, tidak mempan nih. Akhirnya Ibrahim nak ambil anunya, badinya, dia ambil parangnya, dia hantarkan ke batu. Pecah batu, padahal batu keras. Ini leher lembut, batu nah hancurkan, leher tidak. Lalu Nabi bilang Ibrahim, ulang lagi deh. Begitu mau ulang, Ismail bilang, Pak, tunggu dulu. Apalagi nak, tolong lepaskan ikatan kaki dan tanganku. Kenapa? Kalau Bapak ikat saya seperti ini, Allah menilai saya tidak ikhlas, terpaksa sehingga harus diikat. Tolong lepaskan. Baiklah nak, dilepas. Dan begitu mau digerek kedua kalinya, Allah di atas aras panggil seluruh malaikat. Malaikat, sini ngaseng mako. Ita ko cule. Ita lo cule mbok. Ini makhlukku yang dulu kau protes kalau saya angkat jadi pemimpin. Yang kalian pernah protes akan menghancurkan alam ini. Coba kau lihat. Gara-gara cintanya dan taatnya ke perintahku, maka anaknya satu-satunya yang dicintai dia persembahkan karena cintanya kepada Allah. Lihat mako ini. Seluruh malaikat memujinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Dilanjutkan oleh Ismail alaihissalam, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang kita baca kalau kita takbiran lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ibrahim, Allahu akbar, walillahil hamd. Ismail. Maka disunahkan ketika pergi dari rumah ke tempat lebaran baca itu.
Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, datanglah malaikat Allah mengganti lehernya Ismail alaihissalam dengan kibas atau bembe atau domba. Nah, panjang ceritanya tapi waktu yang terbatas. Apa hubungannya sama hijrah ini? Apa hubungannya? Ternyata ketika bapak mau berhijrah, setan kepanasan. Tadinya tukang judi, dengar ceramah judi itu membuat hidupmu makin sengsara, boleh berhijrah. Yang tadinya pezina, zina itu cara binatang, maka tinggalkan, mulailah dia berhijrah gara-gara selalu dengar lagunya Ome Rama. Lagu itu boleh tonji, tergantung lagunya, lagu dakwah. Saya dibully saya di WhatsApp, dibully saya di Facebookku, karena ada saya posting saya lagi menyanyi. Oh, udah bilang itu lagu kafir, sesat. Saya bilang saya tergantung lagunya. Kalau kau mau tidak mau menyanyi jangan apa, tapi jangan kau bilang saya sesat karena laguku lagu dakwah. Kalau lagu-lagu dakwah boleh sih. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ah, itu lagunya ibu-ibu yang nasindir suaminya yang paboto. Atau lagunya Ome Rama, mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Iya kan binatang gitu yang berzina. Masa ada binatang akad nikah? Mengundang dengan hormat Ustadz Fahrul Rozi bersama Ustadz Dasat Latif menjadi saksi dalam pernikahan kambing saya. Oh hina saya bos. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau begitu boleh ji bos, boleh kalau begitu ya. Yang tidak boleh kalau lagu-lagu menyesatkan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa itu putar kiri kanan? Beleng-beleng yang ngasih ini. Olahraga majelis taklim, tapi olahraga sama laki-laki. Siapa ajar pemuda hijrah begitu? Katanya hijabers, tapi perempuan laki-laki sama di depannya. Perempuan di depan, laki-laki di belakang, campur-campur olahraga. Bagaimana itu? Di depan itu ibu-ibu 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa hancur? Ini semua pelaku lagu. Kalau lagu-lagu dakwah, lagu-lagu ya, lagu-lagu kajili-jili. Pulang-pulangku berbadan 2, matam pulih sudah. Ya, kalau lagu-lagu dakwah ya, artinya adik-adik yang tidak mau menyanyi silahkan, tapi jangan langsung tuduh sesat orang yang lagu melalui dakwah. Berapa juta rakyat Indonesia paham makna dari salawat-salawat itu karena lagunya Opik. Yang tadinya anak muda tidak kenal lagu-lagu salawat, cinta-cinta kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah dan bersalawat, dengan adanya lagunya Opik, banyak orang yang akhirnya hafal salawat-salawat itu yang tadinya kita tidak pernah dengar. Lagu-lagu zaman Nabi datang dari hijrah dari Madinah ke Mekah ke Madinah kan disambut juga. Tala al badru alaika min sani wajaba alaina
Walillahi dah. Jangan lagu-lagu begitu. Ibu-ibu kalau suami tak lagi sakit-sakit giginya, doakan, bacakan Fatihah. Baru kita peluk-peluk, usap rambutnya. Bila kamu di sisi senangnya itu langsung bilang sembuh gigiku mak. Nah, berarti adik-adik sekalian, ketika kalian sudah mau berhijrah, setan akan berupaya menggagalkannya. Maka